Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 20. Doa mohon kemenangan bagi raja untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut,
jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bersukacita setiap hari. Jangan takut, sukacita itu keputusan. Banyak orang menahannya karena takut nanti kecewa. Contohnya, dulu Prabowo pernah bilang akan jadi presiden, tetapi akhirnya Jokowi yang terpilih sehingga banyak yang kecewa. Pada saat itu banyak orang Tionghoa juga ikut cemas. Bukan kamu jumawa loh, bukan kamu sombong, bukan ya. Bersukacita itu karena kamu memutuskan bersukacita, karena kamu percaya ada yang baik di situ. Ya, sebenarnya waktu saya tenar itu 2021, 2022 saya tenar, semua orang khawatir, semua orang ya ada yang syukurin loh tahu rasa, tapi ada yang khawatir ya. Aduh papa gimana perlu kirim uang, aduh dulu ya, aduh tadi Bali ya, ada satu ambatuan pengusaha dari Bali. Apa gimana untuk tiap kebutuhan tiap bulannya, nggak apa-apa, saya ada dari pemerintah dapat uang. Saya bilang begitu ya, bilang ya, kalau butuh ya Pak, sementara sih belum butuh. Nggak apa-apa, saya bilang begitu ya. Karena kan kalau asilum sikera kan saya dapat 600 euro sebulan kan dulu kan. Mengapa saya bisa bersuka cita ketika orang-orang semuanya pada stres? Karena saya tahu ada yang baik di sana, ya. Ketika semua orang khawatir, ya kan semua takut, bahkan seluruh anak handai tolan, anak family, mereka memutuskan hubungan dengan saya semua, ya takut. Dan mereka sambil nanya gimana kabarnya. Ya kalau saya memang tetap bersuka cita, tenang-tenang saja, ya seakan-akan tidak ada masalah, bahkan saya ya bersuka cita. Malah saya sengaja kok, gimana sih kamu malah sengaja kok, biar geger kok, biar rame, ya kan, biar paspornya dicabut kok. Memang bersuka cita di tengah aniaya, di tengah penderitaan, saya itu sangat bersuka cita, ya kan. Wah jackpot, ya kan, di tengah penderitaan dan aniaya susah. Saya kenapa? Karena ada pahalanya, karena saya tahu, ya saya tahu itu mengerikan, dikejar-kejar. Saya tetap waspada, saya bukannya nggak waspada, bukannya sembrono ya, bukannya cuman saya tetap waspada. Ya, saya pun ya kayak Pak Yus, walaupun tahu rumah saya, dia merahasiakan alamat rumah saya. Nggak macam si Yudas Iskariot itu ya, yang suka ngasih tahu alamat orang itu ya. Kalau saya Pak Yus, semua kita tetap jaga kerahasiaan hidup kita ya. Jaga sampai semuanya beres, baru beres ya. Tetap waspada, bukannya jumawa. Bersuka cita itu bukan kita jumawa, bukan. Tapi karena kita tahu ada yang baik di situ. Dari mana taunya? Iya, tahu gimana sih? Karena iman, karena kita bergerak dengan hati yang mantap, maka ada sukacita, judul dihubur-hubur polisi, dihubur-hubur orang Islam, dikegerin semuanya, ya kita tetap bersukacita. Kenapa ada yang baik di situ? Iya kan, yang tahu siapa? Ya saya dengan Tuhan, saya tahu ada yang baik di situ, dan saya tahu arahnya mau kemana di tengah-tengah niaya penderitaan caci maki. Apakah saya pahit hatinya? Enggak, biasa, senang saja, biasa.
malah cengar-jengir ya kan. Sampai itu media-media malah cengar-jengir ketawa-ketawa katanya ya. Ya kan, kenapa harus takut, kenapa harus stres? Bahagia, karena saya percaya di tengah penderitaan itu, di tengah aniaya itu, di tengah segala caci maki itu, ada yang baik buat saya. Memang saya tahu ada yang baik. Ya kan? Ya, singkat cerita saya jadi warga negara kan. Singkat cerita saya ini adalah asilum dengan proses warga negara paling cepat sepanjang sejarahnya Belanda. Orang-orang pada bilang, kamu ini asilum yang jadi warga negara paling cepat. Biasanya orang sampai 10 tahun dulu. Kita mah langsung ya, nggak sampai 5 tahun, beres semua ya. Itu ada sukacita, ada kepastian bahwa saya adalah warga negara Belanda. Ada kepastian saya adalah warga negara sorga. Kenapa Anda bisa bersukacita? Karena ada kepastian. Kenapa kita bisa kemelinti? Saya bisa, wah mantep ya. Wah, kelihatannya semua orang asilumnya ditolak itu, permohonan suakanya ditolak lah. Wah, Holy Legala semuanya pada bilang begitu ya, mereka sok tahu. Si Rudy Yohanes lah, si siapa itu, AMJ lah, si siapa itu, Asarifudin, banyak ya, Alenso, wah ditolak itu, sok tahu mereka. Wah itu, ceroboh itu, rasain tuh, nah beginilah begitulah mereka sok tahu. Orang-orang seringkali yang sok tahu itu ya, suka ngejelekkan hati kamu. Ketika kamu dalam pencobaan, ketika dalam susah, oh kamu tuyul, kamu meninggalkan Tuhan sih. Oh karena kamu begini, karena kamu begitu. Ketika kamu lagi ada di dalam badai, kamu harus tahu itu badai dari sorga atau dari neraka. Begitu tahu itu badai dari sorga, bersukacitalah, karena badai itu kan menuntunmu ke tanah perjanjian. Ya, tapi kalau kamu itu badainya dari neraka, ya kamu harus berduka cita, bertobat, minta ampun. Kalau kamu tahu itu badainya dari neraka, karena perbuatanmu yang tidak benar, karena hidupmu yang tidak kudus, karena kamu hidup yang tidak benar, kamu bertobat, jangan bersuka cita. Kamu harus berduka cita karena dosa-dosamu. Minta ampun, minta kasih karunia Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Tapi kalau kamu tahu, kamu yakin bahwa badai itu dari sorga, ya percayalah Tuhan itu menuntun kamu, malaikat badai itu adalah Tuhan yang menuntun kamu ke tanah perjanjian. Makanya kamu harus tahu itu badai dari mana. Kamu harus tahu itu pencobaan, itu badai, topan badai itu ya. Jangan kamu dianiaya karena kamu berbuat dosa. Jadi aniaya karena kamu jahat, ya itu namanya memang harus kamu tanggung. Masuk penjara karena nipu, masuk penjara karena membunuh, masuk penjara karena kamu lakukan tindakan kriminal. Kamu jangan bangga, tapi kalau kamu dipenjara karena imanmu, kalau kamu menghadapi caci maki karena imanmu, karena kamu harus menghadapi ya permasalahan karena imanmu, kamu tenang-tenang, bahagialah karena Tuhan baik. Kita nih ya, di Den Haag lagi digosipin yang nggak baik. Oh, Paul itu sudah nggak disukai. Kalau kamu datang sama saya, kamu hatinya belok dan kamu nggak akan suka sama saya. Kalau kamu deket-deket dengan saya, hatimu belok, hatimu nggak lurus, kamu nggak akan suka sama saya. Tapi kalau hati kamu lurus, kamu pasti suka sama saya. Kamu kan belajar banyak dari saya. Kalau kamu hatinya belok, kamu nggak akan suka sama saya karena saya orangnya lurus, lempeng, nakbrak. Kalau kamu hatinya lurus, kamu akan cocok sama saya. Mau kamu sionya, cio ular, cio babi, kalau hati kamu lurus, lempeng, kamu akan cocok sama saya. Tapi walaupun kamu sionya cocok sama saya, tapi hatimu mau belok, kamu nggak akan cocok sama saya. Percaya deh. Karena saya lempeng, lurus, hati saya murni. Dan saya tidak suka berintrik. Kalau kamu berintrik, kamu kegila sendiri. Kamu itu seperti orang mainan benang, terus kamu badannya keruwet sendiri, kena keruwetin benangmu sendiri. Kamu berusaha nyeret saya, tapi malah kamu nyeret sendiri. Tapi ini bersuka cita. Kenapa? Karena semua pencobaan, semua fitnahan, semua caci maki, semua kebohongan orang yang diberikan kepadamu, itu kan mendatangkan kebaikan bagimu. Ada yang ngancem saya, ini mau saya bongkar nih, bongkar saja. Nggak apa-apa, kasih tahu saja, apa perlu saya ngomong. Saya gitu, saya bongkar nih, dia pikir saya takut ya. Bongkar saja, saya tidak punya rahasia kok. Bilang saja nggak apa-apa, siap-siap saja, nanti kamu urusan sama Tuhan. Saya bilang gitu ya, nggak tahu orangnya jadi apaan, nggak bongkar, udah urusan. Kamu pikir saya punya rahasia, saya nggak punya rahasia,
bodoh kamu. Kalau mau bongkar-bongkar, apa yang mau dibongkar malah bisa balik ke kamu semua. Ya, saya, Kratia Pelo, Rudi Yohanes, semua mau sok-sokan bongkar saya, Amin Wijaya, Lengso, malah balik ke mereka sendiri semua kan, malah balik semua karena saya tidak punya rahasia. Kalau kamu datang deket-deket sama saya, kamu pikir saya hidupnya mewah, kamu akan kecewa sama saya karena saya hidupnya tidak mewah. Dan saya, kalau kamu dekat-dekat dengan saya, kamu kalau hidupnya mewah, bergaya hidup mewah, kamu akan tertekan. Iya, entah mengapa kamu kalau bergaya hidup mewah, kamu akan rasa tertuduh. Padahal saya nggak nuduh kamu loh ya. Kamu tidak akan nyangka saya ini hamba Tuhan yang tidak punya uang serupiah pun di tabungan. Kamu tidak akan nyangka. Tapi kita punya proyek yang besar yang bikin kamu minder, yang bikin kamu kecil hati. Ada nih saya ya, yang pertama Pastor Daniel, yang kedua saya ya. Kamu nggak ada hamba Tuhan yang begitu banyak punya proyek yang besar, tapi dirinya dan keluarganya nggak punya uang. Ya lo kamu tanya Pastor Daniel, kenapa bisa mendanai banyak orang, duitnya dari mana? Kan pernah kita tanya tuh waktu kelas itu kan HBC 1 ya, pelajaran tentang misi, duitnya dari mana? Jangan kamu kira saya punya uang loh, saya tidak punya uang, katanya. Ya kemarin kadang-kadang saya nggak enak. Jangan Bi, karena Anda sering bayari kita ya. Jangan Bi, nggak enak ya. Ya tapi itulah teladan dan itu hamba Tuhan yang konsisten dari saya kenal dulu, dari saya ngerti. Sampai kelas 3 saya umur 15 tahun. Sekarang umur saya udah 51 tahun, 36 tahun. Pastor Daniel nggak berubah. Maka saya juga belajar ya bagaimana kita konsisten, jangan takut ya. Kita bermegah bukan karena saya banyak uangnya, kita bermegah bukan karena saya sugih, bukan karena saya orang baik hati jujur, bukan karena saya ini orang hebat, saya kriminal, saya bekas kriminal, masuk penjara 2 kali. Ya kita bermegah bukan karena apa yang hebat dari kita. Dan adakah sampai apa kalau saya mau bangga apa, kamu tanya nama saya di Polda. Saya sering bilang, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu, aku bisanya cuma ini saja. Makanya kita fokus ini saja, kita fokus sampai besar, sampai kita besar. Saya bisa melakukan semua ini bukan karena hebat. Kenapa kalian bisa percaya? Yang ngasih dana sampai miliaran, ya di total 40 miliar kali, alumni kita sudah 1.200, bagaimana bisa percaya sama orang beginian ya? Yang nggak tahu saya juga nggak ngerti. Apa karena saya hebat? Ya bukan juga. Nggak mungkin gara-gara saya hebat. Karena saya mencangkul tak mampu, mengemis aku malu, makanya Tuhan kasih karunia buat saya. Dan untuk saya bisa tetap bersama dengan kasih karunia itu, maka saya melewati berbagai macam salib, berbagai macam fitnahan, berbagai macam tuduhan bohong, berbagai macam pengkhianatan. Ya nggak apa-apa, ya gimana? Ya kan, ya nggak apa-apa, ya gimana? Memang saya angkat bahu untuk menerima semua caci maki, hinaan, untuk menerima semua yang tidak baik itu, ya kan? Sudah bagus saya punya kewarganegaraan Belanda sekarang, kamu kalau mau bikin sendiri belum tentu bisa. Sudah bagus anaknya sudah terlalu banyak yang untuk saya syukuri. Kami bisa tinggal di Belanda, kami tiap hari, kan kalau tinggal di Belanda kayak sorga. Hari ini sudah musim gugur, nanti bunganya indah sekali. Kalau musim salju, kalau musim gugur nanti kuning semua. Kalau musim salju nanti putih semua. Kalau musim semi nanti bisa warna-warni. Kan Anda bisa melihat keindahan ini. Aduh, terlalu kalau saya mau mengeluh sama Tuhan, aduh Tuhan malu saya. Sekalipun balik lagi tidak punya uang 1 euro pun tidak ada. Tapi itu tadi terlalu banyak untuk disyukuri hidup saya itu. Anak saya di sekolah Belanda, Pak Steven mengirim anaknya sekolah di Inggris saja, membayar 1 miliar setahun. Saya bilang, ya ampun Tuhan, terlalu baik Tuhan itu buat saya. Makanya saya membalas Tuhan ya dengan mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu, bisanya saya cuman ini. Ya, di dalam penderitaan saya ngalah, ketika difitnah, ketika saya dikhianati, ya sudah, ya kan? Kebanggaan kita apa sih kebanggaan kita, ya kan? Kebanggaan kita yaitu karena kita dicaci maki dan kita punya tim yang militan seperti kalian. Kenapa? Karena survive ketika kita dianiaya, ketika dicaci maki oleh saudara sendiri, ketika kita dikhianati oleh saudara sendiri. Dibilang menara Babel segala macam kan,
dicurigai, menilap duit donasi segala macam, yang pegang bukan saya duitnya, kebendaharaan. Nah itu ya, mengakainya luar biasa ya. Itulah kita bermegah di dalam segala penderitaan, kita bermegah di dalam segala kesulitan yang membangun komunitas ini ya kan. Berapa kali kita dihianati, berapa kali kita dior-orin di luar ya katanya rahasia, aku bongkar. Sudah berapa banyak yang berusaha membongkar rahasia kita, ya karena kita nggak ada rahasia. Untungnya saya nggak punya rahasia, makanya saya ngomong sama kalian semua, ya para pengurus siapa, para aktivis, jangan pernah rahasia-rahasiaan, jangan bilang siapa-siapa ya. Begitu ada orang bilang, jangan bilang siapa-siapa, tinggalkan. Serius, begitu ada yang ngomong, jangan bilang siapa-siapa, ada di antara kalian, terus jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, tinggalkan, ya tinggalkan. Itu bahaya, itu tidak sehat. Di komunitas ini tidak boleh ada kata jangan bilang siapa-siapa, semua terbuka. Yang tidak terbuka hanya konseling pribadi, itu rahasia iman. Nggak boleh saya ceritain kemana-mana, tapi semua proses, semua yang berjalan di dalam komunitas ini, semua transparan, clear. Bahkan kemarin rekening itu nggak buka ya, rekening Hagios Belanda, ya kan? Semua laporan itu ditunjukkan kita terima uang berapa, dipakai berapa, ya kan? Kalau kamu nggak percaya, kamu cek sama Marcel, Marcel itu yang masak itu, sama Junita. Kita semua kita nggak main-main. Ya, kalau ada masalah transparansi itu saya ekstrim. Ya, tidak boleh ada yang ditutupin karena itu adalah kekuatan kita dan marketing kita. Ya, keterbukaan, transparansi itu kekuatan kita. Ya, dan marketingnya kita. Sehingga orang tertarik, percaya. Makanya nggak boleh ada kata jangan bilang siapa-siapa ya. Nggak boleh, itu haram jadah. Kalau ada yang ngomong gitu tinggalkan, percaya saya. Mau sabar dulu ya, bendahara dulu, siapa saja dari pengurus, bendahara, ketua, jangan bilang-bilang ya, nggak boleh. Itu namanya intrik. Di kita tidak ada yang rahasia. Begitu ada yang rahasia, hati-hati. Seolah-olah yang bilang, jangan bilang siapa-siapa, itu nanti ujungnya dosa. Begitu kamu ada di dalam bayang-bayang, jangan bilang siapa-siapa, berarti kan ada bayang-bayang, ada yang kamu sembunyikan. Ujungnya nanti dosa, setan yang ngegot. Tapi kalau kamu bilang semua terbuka di dalam terang, maka kamu akan tetap di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu jangan bilang siapa-siapa, berarti ada kegelapan di situ, ada yang kamu sembunyikan. Kalau saya gimana? Kenapa? Ada yang ngancam. Nanti saya bongkar, ada WhatsApp yang saya simpen ya, suatu ketika nanti mau tak iniin, nanti saya bongkar semuanya. Bongkar saja. Ya saya bilang, bongkar semua kondisi di pastori, bongkar saja. Kamu nanya apa? Kamu nanya apa tentang pastori? Tidak ada yang dirahasiakan di pastori, bongkar saja. Saya bilang ya saya tantang sekalian. Dikira saya takut apa? Kita di jalan yang benar, sebab fitnahan-fitnahan dan semua tuduhan-tuduhan dari lawan itu tidak terbukti. Itulah kita bermegah. Ketika kita ditekan, dibilang anak setan, dibilang anak apa segala macam, nyatanya anak setan ini ngasih makan Indonesia, lalu setan aja ngasih makan Indonesia, lalu katanya Tuhannya nggak ngasih makan, mendingan saya ikut setan daripada ikut Tuhan, itu katanya di gereja-gereja. Ya Tuhan baik, jemaatnya kere semua. Di kita ini katanya anak setan, sesat, anak setan. Tapi semua tidak ada kalian yang tidak bisa bayar kontrakan kan, bilang saya. Kalau kamu sampai nggak bisa bayar kontrakan rumah, nggak mungkin kalau sampai anak setan bisa bayar kontrakan rumahmu. Bukan seuang saya, uang kita. Uang dari kita yang dipersembahkan, dikembalikan kepadamu. Bisa kasih makan, bisa kasih hadiah Natal. Ini anak setan, ini kerjaan anak setan. Tapi Tuhannya, jemaatnya kere. Saya mendingan ikut setan, pikir yang wajar. Saya mendingan ikut setan yang bisa ngasih makan daripada ikut Tuhan, yang pendetanya sugih-sugih, jemaatnya kere-kere. Saya mendingan ikut sesat ini. Pakai logika kamu sudah. Jangan-jangan yang kamu anggap sesat ini ternyata baik loh. Jangan-jangan yang kamu anggap baik itu ternyata setannya. Ini kan post-truth kan, kebenaran dibolak-balik kan. Kamu ngata-ngatain saksi Yehova sesat. Nyatanya sampai dengan hari ini, saksi Yehova di seluruh dunia tidak boleh gamik, tidak boleh cerai, tidak ada yang homo, tidak boleh bergaya hidup mewah.
Sementara gereja-gereja yang aku paling benar, banyak yang kawin cerai pendetanya, pendetanya kawin cerai, banyak yang homo pendetanya, dan banyak yang hidup mewah pendetanya. Kamu mau ikut gereja yang katanya benar ini? Kalau saya sarankan mendingan kamu ikut Saksi Yehova daripada ikut gereja yang pendetanya kaya, pendetanya poligami, pendetanya kawin cerai, pendetanya hidup yang enggak benar. Mendingan kamu ikut Saksi Yehova. Nanti kan ada kita, ikutlah kita, ikut saya. Kalau ikut Saksi Yehova, nanti kalau kamu keluar dari Saksi Yehova, kamu dimusuhi soalnya. Begitu kamu keluar dari Saksi Yehova, kamu dimusuhi, kamu langsung dikucilkan. Itulah masalahnya kalau kamu ikut Saksi Yehova. Kalau kamu ikut saya, ikut komunitas ini, kamu tak ada ke Tuhan, bukan ke saya. Oh, ini saya lagi cerita. Kita bermegah karena semua aniaya dan tuduhan. Tapi saya kasih tahu mengapa saya bisa tetap bermegah di dalam semuanya itu. Karena semua tuduhan itu tidak terbukti. Dari tuduhan tilap uang, dari tuduhan masih berzina lah, tuduhan apalagi kriminal. Nyatanya, ada nggak uang yang saya tilap hari ini kalau saya kriminal? Nggak ada, malah saya ikut nyumbang. Mana ada? Ya kan, sumbangan kalau ada orang meninggal, ya memang berapa kali saya kelewatan, 3 atau 4 kali kemarin kelewatan karena rekening BNI-nya kosong, kosong melompong, kosong. Jadi saya nggak bisa nyumbang ya kan. Bahkan saya nggak kirim ke keluarga saya pun, saya nggak kirim, memang kosong. Ya kan, kita jarang ada kelas baru, kemarin kan berapa kali kita nggak punya kelas baru, jadi waktu itu habis. Malah saya masih utang sama Ibu Wivina, itu belum bayar, itu kelas kemarin, mengajar, ya kan. Tapi saya selalu kalau begitu, kalau ada yang meninggal, saya pasti kasih paling banyak. Karena saya tahu kalian dulu bantu saya waktu mami saya meninggal. Saya tahu betapa beratnya orang meninggal. Kalau kematian itu berat, berat sekali. Karena sudah duka cita, malah duit keluar lagi. Apalagi kemarin zaman corona ya, gali kuburan saja 15 juta. Gali kuburan saja 15 juta. Kalau enggak mau digali. Gila bener itu. Ya untung kalian bantu saya. Kalau enggak juga saya enggak punya uang untuk memakamkan mami. Caranya gimana? Untung kalian bantu saya. Ya, dan saudara-saudara sepupu saya juga semua membantu. Rame-rame, semua suguh kumpul ya semuanya. Sampai bisa bikin nisan buat mami. Jangan ditunda ya. Kalau ada orang meninggal, itu sumbangannya jangan ditunda. Tolong segera. Saya paling jengkel kalau ada orang meninggal semua ditunda. Kasian, itu kan lagi kesusahan. Di tengah semua itu kita bisa solid seperti ini, bisa saling tolong menolong, sembako, rumah kontrakan, apa semua. Dan sampai hari ini kita masih kumpulkan untuk sepatu untuk Natalan anak-anak kita. Jadi bukan karena kita baik, tapi karena kita merasa sependeritaan. Itulah kebanggaan kita, karena ada penderitaan, ada tekanan. Teologi di dalam Alkitab itu adalah teologi penderitaan, salib. Ikut Yesus itu teologinya salib, bukan jadi orang keren lalu bergaya hidup mewah. Kalau kamu punya pun, tidak boleh kamu pegang sendiri, bagi. Itulah teologi salib, dibagi. Kadang saya pengen barang bagus tapi tidak tega, ada orang yang lebih perlu. Sudah, saya bagi saja. Ada pikiran saya enak-enakan sementara ada orang susah. Itu yang saya ingat. Pastor Daniel juga begitu. Di Papua pun rumahnya sederhana, kursi tamunya sederhana. Di sini pun kita lihat, kemarin beli sepatu sekitar 60 euro, yang sederhana-sederhana saja. Saya sempat mau beli yang sama, tapi nanti dulu. Asik ya, kalau kita punya teladan yang baik seperti Kristus. Teladanilah saya selagi saya meneladani Kristus. Bermegah di dalam penderitaan, bermegah dalam aniaya, dalam fitnahan, dalam caci maki, tetap berbuat baik, merespons yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.